Kenalin dulu, namaku Danu, umur 30 tahun, dan punya anak satu. Tetapi karena kesibukan kami, maka anak dibawa oleh eyangnya. Kebetulan, anakku adalah cucu pertama dari mertuaku. Jadi ya begitulah, beliau teramat sayang. Profesiku seorang arsitek, tapi aku emang kerja mandiri, maksudku kayak semacam mendirikan jasa konsultan maupun desain bangunan, di rumah. Sedang istriku seorang sekretaris pada sebuah perusahaan bonafide, sehingga ia tak banyak waktu untuk ngurus rumah tangganya. Dari kondisi inilah, akhirnya kami memutuskan untuk rekrut ART, khusus ngurus rumah. Setelah ia kerja sekitar 7 bulan, maka terciptalah kisah seperti yang aku bagikan berikut ini. Selamat menyimak, semoga terhibur. Ah, ya jangan diliatin terus gitu dong pak, aku kan malu. Begitu kan pinta Surti, pembantuku sembari senyum malu-malu. Lah terus aku suruh ngapa? Berpaling? Atau tutup mata? Begitu jawabku terkesan protes. Kan aku jadi bingung plus repot. Gimana gak aku lihat, wong ada barang bagus, lagian kayak sengaja dipamerin gitu. Gara-garanya si penampilan Surti yang sore itu memang rapi banget, deng gamis berwarna krem dan tertutup hijab yang serasi bikin aku cukup terpesona. Tapi anehnya, gerak-geriknya kayak sengaja menggodaku gitu. Sore itu kebetulan aku sedang sibuk bikin desain bangunan gedung bertingkat yang cukup rumit. Sementara Surti lagi beraktivitas bersih-bersih di dalam rumah. Sejak tadi aku lihat Surti pakai gamis yang cukup longgar, dan terlihat segar karena abis mandi. Itulah yang bikin anganku jadi melambung jauh terbang tinggi. Apalagi situasi sangat mendukung, aku hanya berduaan sama Surti, karena Marisa istriku, belum pulang kantor. Emang sih aku kerja di balik meja, sedangkan Surti beberes kamar dan ganti spray ranjangku. Tapi jarak kami kan cukup dekat, sehingga dengan mudah aku bisa melihat aktivitas Surti saat ganti spray sambil nunduk, terus berubah posisi nunggi yang begitu. Jadi, bemper indahnya itu yang bikin aku penasaran, kemudian diam-diam aku memperhatikannya. Tapi, gak ngangka aja, ternyata Surti melihat aku dari cermin. Nah, ketahuan modusku oleh Surti, gitu kan? Ya siapa suruh kamu bergaya begitu Surti, aku kan gak bisa menghindarinya. Kayak gitu kan kataku. Ya pak, maaf. Abisnya kasurnya empuk banget sih. Surti jadi pingin. Jawab Surti sambil menoleh ke aku. Ya udah, kamu boleh kok nyobain, biar gak penasaran. Ah, gak enak lah pak, ini kan kasurnya majikan. Takutnya pamali kali. Gitu kan katanya. Yei gak apa-apa kali, kan aku yang nyuruh. Tapi gimana kalau Bu Marisa marah kalau tahu Surti lanciang? Pas lagi ngobrol sama Surti itulah taunya istriku nelepon, katanya dia belum bisa pulang dari kantor, soalnya ada meeting mendadak, tentu sama pimpinannya ya gak boleh dilewatkan atau mau izin pulang. Mas Danu makan malamnya sama Surti aja ya, mungkin Risa tengah malam baru bisa pulang. Kayak gitu kan isi teleponnya. Ya udah deh, gak apa-apa kok, Mama ngomong sendiri sama Surti ya, Papa masih ada kerjaan juga nih, begitu jawabku. Setelah itu istriku bicara sendiri sama si Surti, gak tahu deh apa yang diomongin. Terus abis itu Surti lanjut lagi bersih-bersihnya. Kamu coba bobo aja di kasur empuk itu Sur, kan ibu masih lama pulangnya ada rapat, gitu kataku kan. Beneran nih boleh pak? Iya beneran lah, santai aja. Kayak gitu kan. Surti mah senang banget bebaringan di sana. Oh ya? Entar malam Pak Danu mau makan apa? Biar Surti kasih yang enak-enak, sebab tadi ibu pesennya kayak gitu. Nanti aja dipikirin, pokoknya khusus malam ini yang enak ya yang bernuansa daging-daging gitu ah. Kataku. Dengar kataku itu, lah kok Surti malah senyum sendiri, apaan sih orang ini? Gitu batinku. Tapi kuakui,
Kali ini aku dan Surti jadi cukup akrab, berduaan di rumah lagi. Jadinya aku membayangkan yang aneh-aneh gitu. Surti ini masih muda loh, usianya sekitaran 28 tahun. Katanya, sudah bersuami dan punya anak satu, sudah TK di kampungnya. Jadi kurang lebih sepantaran sama Marisa istriku. Cuma kalau Risa posturnya cukup tinggi, tapi agak kurus dan tentu berwajah kayak model gitu. Maklum, dia kan sekretaris. Sedangkan Surti ini tingginya sedang-sedang saja, bodinya gemoy, kulitnya bersih, dan kayak ada suka goda-godanya gitu. Yah, semuanya karena takdir. Meski sama-sama cantiknya, tapi tentu takdirnya berbeda, iya kan? Beda perempuan, beda pula sifat lelaki. Buktinya kayak aku ini. Coba, kurang apa sih Marisa? Tapi, disodorin yang lain, masih juga tergoyah hatinya. Jujur, selama ini aku tuh kalau lihat Surti jadi suka nahan nafas sendiri gitu loh. Cuma selama ini aku hanya bisa membayangkan saja. Soalnya aku kan harus jaga image, juga jaga kehormatan Marisa sebagai istri pilihanku. Apalagi kami juga sudah sama-sama berkeluarga. Ya udah deh Sur, nih kerjaanku udah kelar, aku mau mandi dulu, kataku. Ih Pak Danu ngusir Surti nih ceritanya. Gitu kan protesnya. Ya gak gitu juga sih, kalau kamu maunya bobo, ya bobo aja di situ, gak apa-apa kok. Kataku, iya deh, Surti rebahan aja mumpung gak ada Bu Risa. Sambil nunggu Pak Danu mandi, jawab Surti. Entar kalau aku selesai mandi baru Surti keluar untuk masak, buat makan malam di dapur. Tambahnya, aku iyakan saja. Saat itu aku beneran kepancing. Pas mandi aku jadi menghayal, bahkan berfantasi. Pintu aku buka sedikit biar bisa ngeliat Surti yang masih rebahan sambil main HP di ranjangku. Duh, kiranya aku tambah parah saja, apalagi sesekali sambil ngobrol sama Surti. Sehabis mandi dan ganti baju, Surti terus ke dapur nyiapin makan malam. Kamu ikut makan barengan aja Sur, kan gak ada ibu. Begitu pintaku. Iya deh Pak, makasih loh, kata Surti yang tampak bahagia sekali. Seolah ia jadi nyonya majikan malam ini. Iya gak apa-apa kan sekali-sekali, biar Surti bisa ngerasain jadi nyonya besar, biar senang gitu. Iya Pak, udah ngerasain kasur empuk, AC, terus makan bareng Pak Danu. Tinggal satu yang belum, katanya mancing-mancing. Tinggal apa Sur? Tanyaku pura-pura penasaran. Gak jadi deh Pak, Surti malu. Begitu pura-puranya, loh, kok malu? Ayo bilang aja, gak apa-apa kok. Tinggal tinggal bobo aja. Begitu, akhirnya ngomong juga. Waduh, saat itu pikiranku langsung kemana-mana, otakku seperti zong. Ternyata Surti minta bobo bareng juga. Tanyaku dalam hati, hihihi, Surti malu Paks. Tapi, apa Pak Danu mau ya? Ya maulah. Jawabku cepat, tapi lihat sikon nanti ya Paks. Kata Surti yang sudah merana, karena sudah sekian bulan lamanya ia gak pernah ketemu sama suaminya. Yang bikin aku lebih kaget, Surti ngaku kalau sering membayangkan diriku, sambil memanfaatkan tangannya. Di saat aku masih berpikir dan khawatir akan kepulangan istriku, Surti malah menarik tanganku. Sudah, ayo Pak. Jangan lama-lama, nanti malah ibu pulang, gak jadi deh. Kayak gitu pintanya. Aku gak ngangka kalau Surti bisa maksa, suka nekat lagi. Dan berikutnya aku gak ngerti, kenapa aku jadi manut saja, ketika aku digelandang ke arah belakang. Gak tahu apa yang merasukin pikiranku dan Surti. Dan selanjutnya tak dapat dihindari, yang diinginkan pun jadi kenyataan. Kami pun mulai terbang tinggi melayang ke bulan bintang dan awang-awang, dengan naik kuda sembrani yang terus negar-negar tiada henti.
Ini pengalaman pertama bisa berkendara bersama Surti pembantuku, yang ternyata sangat lincah dan terengginas menaiki bukit dan gunung yang jauh dan tinggi, dan akhirnya berhasil mencapai puncaknya. Surti emang sangat tangguh tiada taraf, setidaknya jika dibanding Marissa istriku. Emang bener kata orang, wanita yang agak gemuk itu punya semangat yang sangat tinggi. Wah, Surti seneng banget Pak, karena malam ini aku bisa mewujudkan mimpiku, bisa menjadi nyonya besar seutuhnya. Ucapnya dengan sorot mata berbinar-binar. Akhirnya sekitar jam 10 malam suara mobil Risa sudah sampai, istriku baru pulang dari kantornya. Mama langsung tidur saja ya Pak, capek banget nih, seharian hampir gak istirahat. Kayak gitu kata Risa seraya melintas masuk ke kamar kami. Oh iya sayang, Papa masih nonton TV dulu ya. Jawabku. Begitu Risa masuk kamar dan nutup pintu, istriku langsung lelap. Gak bersuara apa-apa lagi. Surti yang sedari tadi nunggu, langsung narikku dan dituntun ke belakang lagi. Malam ini Surti benar-benar mendapatkan semua yang diimpikan. Untungnya, aku juga merasa senang, sebab aku mendapatkan pengalaman baru yang sangat berharga. Sejak itu, aku jadi sering ke arah belakang, apalagi istriku semakin sibuk dan hampir tak pernah memperhatikan aku. Tapi akhirnya aku hampir saja STREZES, manakala Surti bilang kalau sekarang ia telat kedatangan bulan. Itu apa namanya kalau bukan halim? Bener kan? Sebelum ketahuan dan akan menjadi masalah besar, Surti aku anterin pulang kampung, dan ku minta untuk segera ngajak suaminya untuk berujul sawahnya, biar yang itu adalah sebagai benih suaminya. Tentu saja ia aku transfer cukup untuk biaya macam-macamnya, dan sebagai kompensasinya, ia aku perbolehkan kerja lagi di rumah, kelak jika anaknya sudah bisa ditinggal kerja. Tungguin Surti ya Pak, pokoknya Pak Danu gak boleh nakal dan genit sama pembantu barunya. Kayak gitu pesannya padaku sewaktu aku mau balik pulang. Tentu, aku iyain aja. Tapi dalam hati aku ngomong sendiri, emang semudah itu, kirain istriku tinggal diam kalau aku ngelakuin sembarangan. Surti, kamu aja udah bikin pusing gini, masak mau nambah-nambah lagi. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup, buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.